Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Putrastia. Di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas dari perkuliahan pemrograman C++ pada bab 7 dan bab 8. Pada bab 7 di sini membahas tentang pointer dan string. Langsung saja ke soal. Yang pertama, jelaskan apa yang terjadi jika karakter konstanta diakses menggunakan SPTR. Kita langsung ke pemrogramannya, kita coba run. Oke, contoh seperti ini. Dalam print karakter, SPTR adalah pointer ke karakter konstanta. Karakter tidak dapat diubah melalui SPTR, yaitu SPTR adalah read only. Jadi pointer Jadi dalam print karakter, SPTR adalah pointer ke karakter konstanta, tidak dapat diubah. Dan lanjut ke untuk selanjutnya. Ada beberapa soal yang tidak saya mengerti. Kita langsung saja ke memahami penggunaan perintah sizeOf. Informasi apa yang diberikan oleh perintah sizeOf? Yaitu informasinya cara menghitung panjang array pada C++ dengan memanfaatkan fungsi sizeOf. Fungsi ini sebenarnya digunakan untuk mengukur atau mengetahui ukuran memori yang digunakan oleh suatu variabel. Dengan begitu kita dapat mengukur ukuran memori sebuah array dan mengukur ukuran memori satu elemen array dengan cara begitu kita menghitung panjang array tersebut. Oke, langsung ke soal berikutnya. Catat hasil keluaran program di atas untuk apa kita perlu mengetahui ukuran. Ya, program di atas hasilnya telah saya catat. Langsung ke jelaskan apa yang dimaksud dengan offset dan pengenalan di atas. Kita langsung saja ke jelaskan dengan singkat apa yang dilakukan oleh program di atas yang lakukan fungsi rad. Oke, program di atas terdapat dua fungsi yang dibutuhkan untuk membangkitkan bilangan acak, screen, dan ren. Fungsi screen dibutuhkan untuk menentukan bibit dari bilangan acak yang akan dibangkitkan, sama seperti kalau kita menanam tumbuhan. Bibit yang berbeda tentu menghasilkan tumbuhan dewasa yang berbeda pula. Sedangkan fungsi ren digunakan untuk menampilkan bilangan acak yang dihasilkan dari bibit yang diberikan ke fungsi screen. Agar bisa membangkitkan bilangan yang benar-benar acak, kita harus memberikan bibit yang berbeda dengan pula kepada fungsi screen. Salah satu bisa dilakukan dalam memberikan bibit menggunakan fungsi time, seperti screen time atau row sama dengan ren atau kolom sama dengan ren. Kita langsung ke selanjutnya. Memahami penggunaan fungsi pointer. Jelaskan dengan singkat apa yang dilakukan program di atas fungsi swap menggunakan call by value atau call by referensi.
Ada dua cara pemrosesan fungsi dalam bahasa pemrograman, yaitu memanggil nilai call by value dan pemanggilan referensi call by reference. Yang keduanya mempunyai karakteristik berbeda. Metode pemanggilan nilai ini terjadi jika yang dikirim ke fungsi berupa referensi atau alamat dan diterima oleh fungsi, sehingga perubahan terhadap variabel penerimaan ini akan mempengaruhi variabel argumen yang memanggilnya. Agar perubahan elemen satu pointer dan elemen dua pointer berakibat pada variabel A dan B, maka metode pemanggilan fungsi tersebut haruslah pemanggilan referensi. Proses seperti ini dapat dilakukan dengan menambahkan operator alamat di dalam daftar parameter fungsinya dan operator referensi tak langsung di dalam argumen pemanggilannya, seperti contoh program yang di atas. Oke. Kita masuk ke bab pengerjaan soal bab 8, kelas dan data abstraksi. Oke, langsung saja. Kelas char pada program di atas memiliki 3 member variable dan 2 member function. Sebutkan. Untuk variabel memiliki 3 member variabel. Memiliki variabel char, float price, dan sebentar. Di sini. Nah, memiliki 3 variabel, yaitu char model, model dengan tipe data char, price dengan tipe data float, milch dengan tipe data integer, dan 2 member function. 2 member function void. Nah, ini dia. Void accept dan void display. Oke. Kita lanjut ke jelaskan apa yang dimaksud dengan keyword public pada program di atas. Keyword public adalah sebuah badan dari deklarasi berisikan member yang dapat berupa data ataupun deklarasi fungsi, dan permission label atau optional digunakan untuk membutuhkan batasan akses terhadap member yang ada. Publik anggota dapat diakses dari kelas maupun kelas manapun. Oke, next pada soal selanjutnya. Jelaskan keyword private pada program di atas. Keyword private adalah anggota kelas yang dapat diakses dari anggota lain pada kelas yang sama, atau dari kelas friend atau kelas yang bersangkutan dengan program ini. Dan pertanyaan selanjutnya, jika member variable pada program di atas tidak memiliki akses specifier public, private, atau protected seperti pada program sebelumnya, lalu akses specifier apa yang akan berlaku pada member variable tersebut? Member variable yang dapat berlaku pada program tersebut adalah class name, yang dimana merupakan identifier sah untuk kelas, dan selanjutnya object names merupakan daftar nama opsional dari objek pada kelas. Yang selanjutnya isi deklarasi ini bisa mencakup anggota yang meliputi deklarasi atau data fungsi dan optional access specifier. Secara default, semua anggota kelas dideklarasikan dengan kata
Dengan kata kunci, kelas memiliki akses privat untuk setiap anggotanya. Jadi setiap anggota yang dideklarasikan sebelum specifier kelas lain memiliki akses privat. Contohnya pada kelas program di atas di seperti tipe-tipe variabel atau tipe data pada sebuah program. Oke, kita langsung ke memahami konsep enkapsulasi dan abstraksi. Di soal ini jelaskan program di atas selalu catat apa yang terjadi beserta pesan kesalahan jika terjadi kesalahan. Kelas K. Langsung saja catatan kesalahannya yaitu Charhong tidak dapat diakses member private ke kelas car. Karakter model tidak dapat mengakses member private di kelas-kelas. Kita langsung ke apa yang terjadi jika baris 3132 dihilangkan catatan keluarga. Oke, untuk apa yang terjadi jika line 31 dan 32 yaitu tidak ada di dalam kelas ataupun fungsi void state model dan void display. Oke, kita langsung ke memahami konsep variable statik dan fungsi statik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan variable statik. Variabel statis adalah variabel lokal yang dideklarasikan dalam fungsi yang mempunyai sifat data yang tersimpan atau yang akan hilang atau terhapus setelah fungsi itu selesai dikerjakan. Dengan demikian data yang terdapat pada variabel lokal tersebut dapat dipakai pada pengolahan berikutnya. Oke, selanjutnya jelaskan apa yang terjadi jika program di atas tidak menggunakan variabel statik. Seperti apa keluarannya? Jika tidak menggunakan variabel statik, maka hasil semua dari pemrogram ini keluaran presisi 0. Karena fungsi variabel statik adalah menyimpan nilai terakhir jika tidak menggunakan statis, maka variabel tidak bernilai. Apa yang dimaksud dengan fungsi statik? Seperti yang saya jelaskan tadi dalam pemrograman C, kita diizinkan untuk melakukan pembuatan fungsi-fungsi file yang terpisah dari program utama. Jadi ketika kita tidak mengeluarkan fungsi statik, maka nilai akan bersih 0.